pertanyaan mendasar. Apakah ada muatan magnet? Nah, kalau kita tinjau secara klasik, ya kita tinjau secara elektromagnetik klasik, ya maka muatan magnet itu tidak ada. Ya, tapi masih ada yang janggal dari persamaan Maxwell kita. Artinya masih ada sesuatu yang janggal. Lihat, divergensi dari B itu sama dengan 0, tapi divergensi dari E itu bernilai tidak 0. Oke? Nah, sekarang bagaimana coba ya untuk melihat lebih simetri lagi persamaan kita ini. Kita tinjau persamaan Maxwell di ruang hampa. Di ruang hampa. Oke, kita lihat ya. Kita punya otomatis kalau kita lihat di ruang hampa berarti rho-nya atau muatannya kan nggak ada nih. Karena ruang hampa ya, berarti rho sama dengan 0. Maka kita punya divergensi E kita ya. Divergensi E itu akan sama dengan 0. Divergensi B kita juga akan sama dengan 0. Simetri ya. Nah, sekarang kita lihat rotasi dari E kita, karena gelombang elektromagnetik bisa merambat pada ruang hampa, maka ini akan selalu ada. Dan rotasi B kita, karena tadi rho-nya sama dengan 0, berarti mi0 J-nya juga akan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini 0 epsilon 0 do E per do T. Nah, coba bayangkan kalau tadi persamaan Maxwell sebelum dia formulasikan, ya bagaimana gelombang elektromagnetik di ruang hampa, maka otomatis rotasi B-nya akan sama dengan 0. Karena ini tadi belum diformulasikan. Otomatis jika rotasi B-nya sama dengan 0, pantas saja orang zaman sebelum Maxwell itu tidak bisa menghubungkan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, di sini salah satu kuncinya ya. Sehingga ya ada sesuatu yang simetri di sini. Nah, berlatar belakangkan ini. Pertama, kalau secara teoritis, jika ini garis bawah ya, jika magnet mempunyai muatan magnet, maka apa yang terjadi kira-kira ya dengan persamaan Maxwell kita? Kita lihat. Maka saya punya di sini divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Berarti it's okay ya. Oke, ini untuk kasus jika dia mempunyai medan magnet. Jika dia berada tidak di ruang hampa, artinya melewati materi atau bahan. Nah, berarti divergensi dari B-nya itu juga pasti akan bernilai. Akan bernilai mu0 rho magnet. Ya, dengan rho M itu adalah kita sebut sebagai ya rapat dengan rho M, kita sebut sebagai rapat muatan magnet, dan nantinya QM itu kita definisikan sebagai muatan magnet. Ini akan perhatikan ya. Lalu bagaimana kalau saya punya rotasi E? Maka saya punya di sini akan muncul minus mu0 Jm dikurang do B per do T, mu0 Jm. Di mana Jm itu adalah rapat arus magnet. Rapat arus muatan magnet ya. Jm itu adalah rapat arus muatan magnet. Dan ya rotasi B itu sama dengan, berarti ada bagian, kalau di sini tadi perhatikan mana rotasi B, kita lihat di sini. Di sini ya, mu0 J ini kan arus yang diakibatkan oleh muatan listrik. Arus yang mengalir di batang konduktor ya. Berarti arus atau muatan listrik yang mengalir di konduktor. Maka di sini nantinya syarat ini ya, maka kita akan punya di sini mu0 Je, yang mana ini adalah muatan ya yang mengalir nantinya di magnetnya,
Kita punya di sini tambah mu 0 epsilon 0 do E per do T. Ini JE di sini adalah arus atau rapat arus muatan listrik ya. Nah, perhatikan ini sedikit menarik ya. Coba, ini tidak bernilai nol. Jika ada monopol magnet maka atau muatan magnet, maka ini juga tidak akan bernilai nol. Nah, di rotasi E ini juga sama ya, perhatikan hanya minus, di sini positif, di sini minus. Ingat, mereka saling tegak lurus. Oke. Nah, sebenarnya Maxwell sendiri masih mengharapkan adanya monopol magnet. Ya, ini. Maxwell sendiri masih mengharapkan adanya monopol magnet karena dengan begini persamaan dia ini akan lebih simetri lagi. Namun pada saat itu Maxwell tidak mampu atau mungkin belum cukup ya fondasi matematis dan fondasi fisika untuk merumuskan ini, adanya monopol magnet ini. Lalu pertanyaan besarnya adalah apakah muatan magnet itu ada? Jawabannya secara teoritis iya, ada. Tapi secara eksperimen bukan tidak ada, tapi belum ditemukan. Oke, secara teoritis ini ada maksudnya gimana? Oke, monopol magnet ini nantinya akan difasilitasi oleh suatu teori. Jadi gini. Nah, untuk medan magnet ini atau muatan magnet ini hanya akan ada pada kita sebut sebagai ruang yang not simply connected, atau ini nanti akan dibahas di string theory. String theory itu kita membahas ruang yang not simply connected ya. Oke, kita tidak akan bahas di sini. Artinya apa? Di string teori monopol magnet itu ada. Namun di eksperimen itu belum ada ditemukan. Ya, jadi ini menarik. Nah, persamaan yang ini kita sebut sebagai persamaan Maxwell Dirac. Ya, karena nanti Dirac yang akan memperkenalkan adanya medan magnet. Muatan magnet. Oke, bagian ini sebenarnya bisa kalian pelajari di bab-bab akhir dari persamaan dari buku Griffith kita ya. Jadi itu akan dibahas kenapa persamaan Maxwell-Dirac itu ada. Oke. Tapi mungkin kita tidak cukup sampai di sana. Jadi bagi kalian yang tertarik, saya coba perlihatkan. Oke, kalau kita lihat di buku ya. Jadi di sini nanti akan dibahas bagaimana hubungan antara electrodynamics dan relativity. Nah, di sini akan dijabarkan oleh Griffith bagaimana persamaan Maxwell ditulis secara kovarian atau vektor 4. Makanya nanti di sini kita akan ketemu dengan diagram Minkowski ya, yang mana ini bisa memenuhi persamaan transformasi Lorentz di special relativity. Ya, jadi di sini ya kita akan menemukan adanya, atau kita bisa menuliskan secara lebih umum persamaan Maxwell itu dalam kondisi bebas koordinat ya, atau kita menggunakan nanti geometri diferensial ya untuk di sini. Sebenarnya kita mungkin jika kalian tertarik aja ya, langsung nanti silahkan dipelajari di sini. Tapi sebelum ke sana kalian harus mempelajari juga di sini nanti ya, gelombang elektromagnetik ya, medan dan potensial, dan lalu nanti radiasinya seperti apa lalu di sini. Nah, di sini nanti akan kita dibahas lebih lanjut bagaimana monopol magnet itu kemungkinan ada ya. Nah, di sini nanti akan ada hubungannya dengan vektor potensial vektor. Nah, di sini ya akan ada nanti hubungan dengan potensial vektor. Jadi lumayan masih panjang lagi perjalanannya. So, apa yang kita pelajari sampai detik ini baru sampai bab 7 dari buku Griffith. Itu masih introduction, kita baru masuk electrodynamics. Nah, kedepannya jika kalian tertarik silakan pelajari.
lebih lanjut. Atau mungkin jika ingin diskusi, kita bisa buka kelas diskusi ya, atau kelas umum untuk mempelajari ini lagi lebih lanjut. Oke, tapi dibutuhkan sebenarnya kemampuan relativitas kalian di sini nantinya. Oke, demikian untuk pembahasan monopol magnet. Jadi intinya monopol magnet itu ya secara teoritis ada, Justru ini akan lebih tapi hanya untuk pada ruang yang simply connected, not simply connected. Contoh ya toros ya, atau donat ya, contoh dari ruang not simply connected, itu bisa kita pelajari di sana lagi nantinya, bahwasanya ada muatan magnet. Oke, kalau kalian yang mungkin pernah nonton The Big Bang Theory, di mana Sheldon dan teman-teman ikut eksperimennya Hawking di Kutub Utara ya, untuk menemukan adanya monopol magnet. Karena apa? Karena Sheldon di situ adalah sebagai seorang fisikis yang fokus di bidang string teori, dan teorinya akan hanya terbukti jika ada monopol magnet tadi, ya, bukan hanya akan terbukti ya. Teorinya itu bertahan, atau teorinya itu bisa memprediksikan adanya monopol magnet. Ingat dalam fisika itu, kalau kita punya teori itu akan dilirik jika teori tersebut bisa memprediksikan. Nah, itu asiknya. Nah, tapi di lain sisi, teori itu akan coba diruntuhkan oleh banyak orang, karena dengan begitu teori tersebut bisa teruji bukan kebenarannya, karena teori itu tidak akan pernah benar gitu. Teori itu hanya akan bertahan, bahasanya bertahan, jika itu ya. Oke, demikian untuk pembahasan muatan magnet ini. Semoga tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kalau tidak tertarik, ya udah sampai sini deh. Intinya kemungkinan monopol magnet itu ada. Makanya di awal perkuliahan, kalau kalian masih ingat awal perkuliahan UTS, saya tidak mengatakan medan monopol magnet itu sama dengan 0. Untuk saat ini monopol magnet itu masih sama dengan 0 secara eksperimen. Tapi secara teoritis monopol magnet itu ada, ya. Oke, jadi itu konsep advance, konsep lanjut yang harusnya nanti bisa dipelajari, ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.